Di sebelah timur Jakarta, terdapat tempat yang tak terlihat oleh mata, tetapi menjadi pusat dari apa yang kita buang setiap harinya. Bantar Gebang, 110 hektar luas tanah yang tak tersisa, menjadi rumah sampah dan juga manusia. Dari Jakarta dan kota Bekasi, semuanya datang ke sini. Tapi jarang ada yang ingin peduli dan jarang ada yang ingin mengerti. Di balik bau yang tak sedap dan lingkungan yang tak sehat, hidup lebih dari 6.000 pemulung menyusuri gunungan sampah dari pagi hingga petang. Kalau kata saya tuh di Bantar Gebang tuh gunung harapan saya. Gunung harapan para pemulung. Halo, saya Sasta Anggita Kusumasari, seorang mahasiswa perencanaan wilayah dan kota dari Universitas Gadjah Mada. Dalam video kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat kembali bagaimana isu sampah bukan hanya sekadar soal limbah, tetapi juga soal manusia yang hidup di tengah tumpukan sampah. Dalam sudut pandang perencanaan kota, mari kita bahas kisah pemulung di Bantar Gebang. Sebuah pekerjaan yang penting, tetapi nyatanya masih sering diabaikan. Memang sih banyak orang musibah mah. Tapi insya Allah kalau saya mah jangan sampai lah. Mereka bukan sampah, mereka bukan masalah. Mereka hanya menyambung hidup dengan cara yang tak mudah. Memilah plastik, logam, dan pecahan kaca bukan demi pilihan, tetapi demi kebutuhan. Namun nyatanya, pekerjaan ini penuh dengan resiko. Tidak ada alat pelindung dan tidak ada jaminan keselamatan. Menurut Ikatan Pemulung Indonesia, 2 kecelakaan kerja terjadi setiap bulannya. Tapi data ini jarang dijadikan perhatian karena di mata banyak orang, pekerjaan mereka dianggap tidak penting. Hanya 4.000 orang yang dapat perjaminan kerja. Sisanya bergantung pada nasib dan cuaca. Tak ada seragam, maka tak ada pengakuan. Mereka tetap dianggap sebagai pekerjaan tanpa tujuan. Dalam peraturan, tempat tinggal seharusnya memiliki jarak minimal 500 meter dari tempat pembuangan sampah. Ini bukan angka sembarangan, melainkan jarak aman agar terhindar dari pencemaran udara, air, dan resiko kesehatan lainnya. Namun kenyataannya, di Bantar Gebang masih banyak rumah yang hanya berjarak beberapa langkah dari tempat pembuangan sampah. Bukan karena mereka tak peduli, tetapi karena mereka tak ada pilihan. Relokasi bukan soal usir atau ganti tempat tinggal, tapi soal memberi ruang hidup yang lebih layak dan masuk akal, agar mereka tetap dekat dari tempat bekerja, tapi jauh dari bahaya yang setiap hari menyapa. Lalu, bagaimana dengan status pekerja? Masihkah mereka dianggap sebagai penumpang belaka? Pemerintah bisa hadir lebih nyata dengan alat pengelola sampah dan pelatihan kerja. Jadikan mereka tenaga resmi yang punya hak dan jaminan, BPJS, perlindungan, dan pengakuan pekerjaan. Karena tanpa mereka, kota ini lumpuh. Tanpa mereka, kita hanya menunda runtuh. Bantar Gebang bukan hanya tentang sampah, tetapi tentang manusia yang hidup di dalam susah. Jika kita ingin kota yang bersih dan ramah, maka mulailah dengan memberi mereka langkah. Karena profesi mereka nyata, layak dihargai, bukan untuk dicerca. Dan selama mereka tetap dianggap tak ada, kita semua sedang pura-pura buta. Ya pernah yang kena beko, yang ketimpa kayu dari alat berat itu, ya ada.